Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji berhasil mempertajam waktu dari sesi latihan bebas atau free practice pagi. Setelah berjalan 17 menit, pembalap yang akrab dipanggil Mario Aji ini berhasil mencatatkan waktu 2 menit 4,830 detik. Torehan itu lebih baik dibandingkan sesi FP Moto2 Inggris 2024 yaitu 2 menit 6,773 detik. Dengan waktu 2 menit 4,830 detik, Mario Aji sempat menempati P10. Masuk 10 menit terakhir terjadi sesi time attack. Para pembalap Moto2 berjuang mencatatkan waktu terbaik untuk bisa masuk kualifikasi 2. 5 menit tersisa, Tony Arbolino mencetak waktu terbaik 2 menit 4,059 detik. Walau sempat direbut pembalap lain, Arbolino kembali mempertajam waktu 2 menit 3,974 detik. Banyak pembalap memperbaiki catatan waktu membuat Mario Aji keluar dari zona Q2 atau 14 tercepat. Mario Aji tidak sempat mempertajam catatan waktu terbaiknya. Akhirnya, Aaron Canet menjadi pembalap dengan waktu tercepat 2 menit 3,602 detik. Disusul Celestino Vietti kedua dan Tony Arbolino ketiga. Sementara Mario Aji mengakhiri sesi di P17. Jorge Martin mengalami nasib sial setelah terjatuh ketika memimpin balapan utama MotoGP Jerman 2024 beberapa waktu lalu. Jatuhnya Martin membuat Francesco Bagnaia memenangkan balapan dan mencuri puncak klasemen sementara pembalap dari Martin. Menjelang MotoGP Inggris yang berlangsung akhir pekan ini, pembalap dengan nomor start 89 ini mengaku sudah tahu penyebab dirinya terjatuh. Sudah menjadi rahasia umum, Ducati tidak ingin Martin dengan tim Prima Pramac Ducati merebut gelar juara dunia tahun ini. Pasalnya, baik Martinator dan juga tim Pramac tidak lagi menjadi keluarga Ducati pada musim depan. Martin akan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia dan Pramac akan menjadi tim satelit Yamaha. Lalu, benarkah ada campur tangan Ducati dari insiden terjatuhnya Martin saat memimpin balapan di Jerman? Dari penuturan Martin, penyebab dirinya terjatuh lebih ke masalah teknis yang terjadi pada motornya. Dilansir dari Marca, nampaknya masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan. Jadi, bukan ada trik kotor Ducati yang sengaja membuat Martin dan Pramac tidak menang. Namun saat ini memang ada kendala teknis yang sedang coba diatasi oleh Martin dan juga tim. Kita lihat saja di sisa seri apakah Martin bisa mengatasi masalahnya. Pembalap Pramac Jorge Martin menggunakan komponen baru yang menjadi standar di seluruh motor Ducati MotoGP dengan harapan dapat mengurangi jumlah kecelakaan di paruh kedua musim ini. Martin mengungkapkan bahwa ia telah membalap dengan komponen yang sedikit berbeda pada Desmos edisi miliknya dibandingkan dengan pembalap Ducati lainnya selama beberapa tahun terakhir, yang membuat bagian depan motornya lebih rentan saat menikung. Setelah mengidentifikasi penyebab dari 3 kecelakaan yang terjadi pada 3 balapan pembuka musim ini, termasuk saat ia terjatuh di lap terakhir di Sachsenring yang membuat Francesco Bagnaia merebut puncak klasemen darinya. Kini Martin meninggalkan pendekatannya dan memilih solusi yang sama dengan anggota tim Ducati lainnya. Meski dirinya sempat ragu apakah motor ini bisa melaju dengan cepat, dan pada akhirnya Martin merasakan motornya lebih baik. Meskipun Martin menolak untuk mengungkapkan dengan jelas apa yang ia uji di Silverstone pada hari Jumat, ia mengungkapkan bahwa hal itu berkaitan dengan pengereman GP24. Menjelaskan dampak dari perubahan tersebut terhadap tunggangannya, pembalap berusia 26 tahun ini mengatakan, komponen itu membuat tekanan pada ban depan berkurang sehingga Martin bisa sedikit melakukan slide saat memasuki tikungan. Namun, komponen baru ini juga memiliki kekurangan yang menurut pembalap Spanyol ini bahwa komponen tersebut mengganggu stabilitas motornya. Setelah dipastikan tidak diperpanjang KTM, Jack Miller sempat mencoba memantau situasi yang ada di tim-tim lain di MotoGP. Ada beberapa tim yang sempat dikaitkan dengannya, dari mulai Gresini Racing, Trackhouse Racing, hingga reuni dengan Pramac Racing yang musim depan memakai motor Yamaha. Sayangnya, tim-tim tersebut tampaknya tidak melirik Miller, yang dalam 2 musim belakangan tampil kurang menggigit bersama KTM. Bahkan, tim-tim tersebut kabarnya lebih memilih mempromosikan pembalap muda asal Moto2 untuk debut di kelas Premier musim depan.
Miller pun tidak menampik dirinya bisa saja hijrah ke WTSPK musim depan meski masih ngotot ingin bertahan di Grand Prix. Di sisi lain, kabarnya Ducati sedang mempertimbangkan Miller untuk menggantikan Alvaro Bautista musim depan. Namun sambil menunggu semua kepastian, Miller akan fokus untuk memperbaiki penampilannya di sisa musim 2024 ini. Pembalap Yamaha Alex Rins tidak dapat mengikuti sesi akhir pekan Grand Prix Inggris setelah mengalami crash di akhir latihan kedua pada hari Jumat. Setelah absen di Grand Prix Jerman bulan lalu setelah crash di race Assen, Rins baru saja kembali ke atas motornya di Silverstone saat ia crash di gravel tikungan 6 dengan hanya beberapa menit tersisa di sesi sore yang berlangsung selama 1 jam. Pembalap Spanyol itu terlihat melambaikan tangan kanannya setelah crash, yang mengisyaratkan bahwa insiden ini telah memperparah cedera yang dideritanya di Grand Prix Belanda bulan lalu, meskipun hal ini belum dikonfirmasi olehnya. Di keesokan harinya, Yamaha mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa Rins merasakan sakit dan akan memprioritaskan kesembuhannya di sisa akhir pekan ini. Pembalap berusia 29 tahun ini akan menjalani tes lebih lanjut setelah masa istirahat untuk menilai kebugarannya untuk putaran berikutnya di Spielberg GP Austria pada 18 Agustus. Posisinya di tim pabrikan Yamaha di Inggris akan diambil alih oleh pembalap regular World Superbike Remy Gardner yang telah berkompetisi sebagai wildcard pada akhir pekan ini sebagai bagian dari tim uji coba pabrikan asal Jepang tersebut. Ia kini berhak mendapatkan poin pabrikan untuk Yamaha. Juara MotoGP 6 kali ini tampak kurang beruntung di Silverstone pada hari Jumat, mengalami crash di akhir sesi pagi dan kemudian harus melakukan towing ke Jorge Martin untuk mengamankan jalur langsung ke sesi kualifikasi kedua. Sementara Ducati tampil cepat di lintasan sepanjang 5,9 km ini. Bahkan Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi berhasil finish di urutan ke-6 dan ke-9 pada GP23 tahun lalu. Marquez kesulitan untuk bersaing dengan motor yang memiliki spesifikasi yang sama dan hanya menempati posisi ke-10 di sesi praktis. Pembalap Spanyol itu mencatat waktu yang cepat di sektor pertama pada beberapa kesempatan, tetapi tertinggal dari para pesaingnya di akhir lap saat ia kesulitan di area corner entry dan cengkeraman ban belakang. Menjelaskan kesulitannya setelah itu, Marquez mengakui bahwa ia sangat jauh dari para rivalnya setelah sesi latihan hari pertama di Silverstone. Marquez mengaku sirkuit ini adalah sirkuit yang panjang dengan tikungan yang sangat cepat. Dan jika dirinya merasa kesulitan pada motornya bahkan sedikit saja, perbedaan lap time-nya di akhir lap akan sangat besar. Marquez melanjutkan bahwa sejak lap pertama FP1 dirinya sulit mendapatkan feeling yang baik pada motornya. Bahkan Marquez mengaku sudah meminta teknisinya untuk mencoba memperbaiki setup motornya dan pada sesi sore hari motornya terasa lebih baik. Tapi tetap saja kecepatannya masih sangat jauh. Tidak seperti beberapa akhir pekan lainnya di musim ini, Marquez masih mampu meraih posisi langsung ke Kyoto saat ia mengungguli Franco Morbidelli untuk menempati posisi ke-10 di praktis. Marquez menggambarkan hal tersebut sebagai satu-satunya hal positif sebelum menambahkan bahwa ia dan tim Grace ini memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam semalam untuk menutup jarak dengan para pesaingnya. Meski hanya sesi latihan, Marquez menempatkan diri di belakang motor GP24 Martin yang lebih cepat di menit-menit akhir sesi, berharap untuk mendapatkan tambahan waktu darinya. Strategi ini berhasil dan memungkinkannya untuk mencatatkan waktu 1 menit 58,585 detik. Sementara Martin memuncaki sesi ini di depan Alex Espargaro dari Aprilia. Marquez merasa tidak punya pilihan selain mengikuti pembalap lain setelah merasa kesulitan dengan motornya di kedua sesi tersebut.